Berikut ini adalah tutorial cara tunanetra agar dapat mengetik lebih cepat pada ponsel bicara atau ponsel Android. Yang pertama adalah cara mengaktifkan yang disebut TalkBack Braille Keyboard. Yang kedua nanti adalah tutorial cara penggunaannya. Yang ketiga adalah praktek menulis. Sekarang langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu cara aktivasinya. Kita masuk ke pengaturan. Oh ya, sebelumnya harus dipastikan bahwa aplikasi TalkBack atau Android Accessibility Suite yang digunakan adalah versi yang 8.2 atau yang lebih baru. Sedangkan sistem operasi yang digunakan adalah Android 6 atau yang lebih baru. Sekarang kita langsung ke pengaturan. Pengaturan. Cari tombol. Kemudian kita masuk ke aksesibilitas. Aksesibilitas. Kemudian Peningkatan visibilitas. TalkBack. Kemudian Pintasan TalkBack. Pengaturan. Setelan TalkBack. Navigasi ke atas tombol di luar daftar. Kemudian bisa kita telusuri di sini dengan usap-usap ke kanan dengan satu jari atau sama dengan panah kanan untuk menemukan TalkBack Braille Keyboard. Setelan TalkBack. Fitur-fitur baru di TalkBack. Audio. Setelan text to speech. Banyaknya pembacaan. Ucapkan sandi. Suara dan getaran. Kontrol. Sesuaikan gestur. Sesuaikan menu. Keyboard Braille 10 dari 13. Nah, Keyboard di sini, Braille. Keyboard Braille kita buka. Keyboard Braille. Navigasi ke Kita atas pilih tombol di menu luar yang bahasa pengetikan. Unit siapkan Keyboard Braille 1 dari 7. siapkan keyboard Braille. Kita klik. Siapkan Keyboard Braille. 1. Mengaktifkan Keyboard Braille. Ketuk setelan di bawah. Di layar berikutnya, aktifkan Keyboard Braille TalkBack. 2. Menggunakan Keyboard Braille. Buka keyboard regular, lalu ketuk ikon pilih keyboard icon, biasanya berada di pojok kanan bawah. Pilih Keyboard Braille TalkBack. Jika tidak melihat opsi untuk beralih keyboard, coba install Keyboard, yaitu keyboard Google di luar daftar. Nah, karena tadi kita sudah menginstal keyboard Google, fungsinya juga untuk keyboard Braille ini, maka kita akan ke kanan. Batal, top, setelan, daftar dan default keyboard. Navigasi ke atas tombol. Kemudian kita pastikan bahwa Keyboard ini ada Samsung, berbagai keyboard macam navigasi keyboard default, semua keyboard Samsung, keyboard English, Samsung. Keyboard Braille TalkBack, Nah. 4 dari 12. Keyboard Braille TalkBack, tapi statusnya Keyboard Braille TalkBack, beralih, nonaktif. nonaktif. Kita nyalakan dulu. Setelah ponsel dimulai ulang, Anda harus membuka kunci ponsel sebelum dapat menggunakan aplikasi ini. Batal. Oke. Oke. Keyboard Braille. Cara menggunakan Keyboard Braille, 1 dari 7, dalam daftar, 7 item. Ini ada beberapa menu. Yang pertama adalah cara menggunakan keyboard Braille. Kedua, Bahasa pengetikan, Unified English Braille, 2 dari 7. bahasa pengetikan pakai Inggris. Ini belum bisa dirubah. Biarkan saja. Tinjau semua gestur, 3 dari 7. Tinjau Semua gestur. gestur. Tata letak, mode layar jauh, 4 dari 7. Tata letak ini kita pilih, kita buka. Ada beberapa pilihan. Tata letak. Sesuaikan dengan cara Anda memegang perangkat dalam daftar. Genggam perangkat dengan posisi layar menjauhi Anda. Mode layar jauh, dicentang. Menampilkan item 1 hingga 3 dari 3. Letakkan perangkat di atas meja dalam posisi datar. Mode di atas meja. Menampilkan batal, tombol. Ada 2. Genggam perangkat dengan posisi layar. Ada 3 modenya. Ada Sesuaikan dengan cara Anda letak memegang perangkat Anda memegang dalam ponsel. daftar. Ini nanti bolak-balik, malah akan bingung. Sebaiknya kita pilih yang kedua ini. Genggam perangkat dengan posisi layar menjauhi Anda. Mode layar jauh, dicentang. Genggam perangkat dengan posisi layar menjauhi Anda. Kita centang ini. Keyboard Braille. Menyertakan semua titik. Kemudian, tata letak. Tukar titik. Menu. Tata letak. Mode layar jauh. Masukkan mengetik. Gema mengetik. Sudah, itu aja yang penting yang bisa kita atur. Sekarang Bahasa kita coba pengetikan menggunakan Keyboard Braille. Tinjau semua gestur. 3 tinjau dari semua 7. gestur atau gerakan. Gestur Keyboard Braille. Untuk menambahkan spasi, geser ke kanan, 1 dari 8, dalam daftar, 8 item. Nah, ini dia ada beberapa gerakannya. Bisa kita baca dengan cara mengusap ke kanan dengan satu jari. Untuk menambahkan spasi, geser ke kanan, 1 dari 8, dalam daftar, 8 item. Untuk menambah spasi, geser ke kanan dengan satu jari. Untuk menghapus, geser ke kiri, 2 dari 8. Untuk menghapus, geser ke kiri. Untuk menghapus per huruf,
geser ke kiri dengan satu jari. Jadi spasi adalah ke kanan, menghapus huruf adalah ke kiri. Untuk menambahkan baris baru, geser ke kanan dengan 2 jari, 3 dari 8. Untuk Menambahkan menambahkan baris baris baru, atau geser ganti ke baris, kanan dengan 2 jari. geser ke kanan dengan 2 jari. Untuk menghapus perkata, geser ke kiri dengan 2 jari. Untuk menghapus kata, geser ke kiri dengan 2 jari, 4 dari 8. Untuk menghapus kata, geser ke kiri dengan 2 jari. Nanti kita akan praktek setelah ini. Untuk menyembunyikan keyboard, geser ke bawah dengan 2 jari, 5 dari 8. Untuk menyembunyikan keyboard, geser ke bawah dengan 2 jari. Untuk beralih ke keyboard berikutnya, geser ke bawah dengan 3 jari. Untuk mengirimkan teks, geser ke atas dengan 2 jari, 7. Untuk mendapatkan bantuan dan opsi lainnya, geser ke atas dengan 3 jari, 8 dari 8. Oke, sekarang kita langsung praktek saja ke aplikasi Pengaturan. Atau kembali. catatan keep. Perandawan. Layar. Choice gain. Catatan keep. Menampilkan Nah, huruf hapus. ini di keyboard yang tampil masih keyboard QWERTY atau Google Keyboard. Untuk mengubah ke keyboard Braille, maka caranya adalah di pojok kanan bawah, di samping kanannya tombol spasi, tombol back atau kembali, akan ada tombol yang namanya Beralih metode masukkan, tombol, bilah navigasi. beralih metode masukan. Ini kita buka, ketuk 2 kali ya. Keyboard disembunyikan. Pilih metode masukan. Maka akan Tombol ada radio banyak keyboard. tidak dicentang. Advanced Braille Keyboard dalam daftar. Tombol radio dicentang. Keyboard menampilkan item 1 hingga 6 dari 6. Nah, keyboard ini yang kita gunakan. Tombol radio tidak dicentang. Input suara Samsung. Tombol radio tidak dicentang. Keyboard Samsung. Pengaturan keyboard Samsung. Tombol radio tidak dicentang. Keyboard Braille Talkback. Tombol radio tidak dicentang. Pengetikan Google Voice. Tampilkan tombol radio tidak dicentang. Keyboard Braille Talkback. Nah, ini yang akan diklik. Ketika diklik, nanti tampilan layar akan berubah. Seperti yang terlihat akan ada 6 titik. Sekaligus nanti saya akan memperkenalkan huruf Braille. Setelah ini diklik, geser ke atas dengan 3 jari untuk menampilkan opsi lainnya. Keyboard Indonesia, QWERTY, disembunyikan. Menampilkan keyboard Braille. Catatan keep. maka posisi kita dalam memegang ponsel akan berubah. Posisinya adalah pastikan posisi ponsel dalam keadaan landscape, ya. Kemudian punggung ponsel menghadap ke arah kita, sedangkan layar ponsel menghadap ke arah luar. Dalam posisi landscape, jadi punggung menghadap ke arah kita, layar menghadap ke arah luar. Pastikan bahwa sisi port USB atau tempat pengisian daya ponsel berada di genggaman tangan kanan, sedangkan posisi bagian atas ponsel atau yang tempat earpiece, tempat untuk menelepon itu ada di genggaman tangan kiri. Jadi kita genggam ponsel dengan 2 tangan kanan dan kiri. Kemudian kita letakkan 3 jari telunjuk tengah dan jari manis pada layar, baik itu kiri ataupun tangan kanan. Jadi nanti akan menyentuh semua tombol. Ada 6 titik. Posisi titik diperbarui. Jadi untuk menulis huruf A kita menggunakan telunjuk kiri A atau titik 1, kemudian titik 2 adalah jari tengah tangan kiri, koma. karena Braille ada 6 titik ya. Kemudian titik 3 adalah jari manis tangan kiri, Apostrof. titik 4 adalah telunjuk tangan kanan, Titik 4. titik 5 adalah jari tengah tangan kanan, Titik 5. titik 6 adalah jari manis tangan kanan. Cap. Teks dihapus. Nah, seperti itu. Sekarang saya akan coba menulis huruf A sampai dengan Z di sini. A lubang 1, A. B lubang 1 2, B. C lubang 1 4, C. D lubang 1 4 5, D. E lubang 1 5, E. F lubang 1 2 4. Ditekan bersamaan ya. F. Tadi huruf B pun juga 1 2, berarti 1 2 ditekan bersamaan, 1 4 1 4 ditekan bersamaan.
Yang penting kita harus hafal huruf braille dulu. G lubang 1245. G, H lubang 125. H, I lubang 24. I, J lubang 245. C, K lubang 13. K, L lubang 123. L, M lubang 134. M, N lubang 1345. N, O lubang 135. O, P lubang 1234. S, Maaf. S di HP, Q lubang 12345. Q, R lubang 1235. R, S lubang 234. S, T lubang 2345. T, U lubang 136. U, V lubang 1236. V, W lubang 2456. W, X lubang 1346. X, Y lubang 13456. Y, Dan Z lubang 1356. Z, Kemudian kita coba hapus per karakter dengan posisi landscape ya. Tadi kan tutorialnya usap ke kiri dengan satu jari. Z dihapus, Y dihapus, X dihapus. Kemudian usap ke kanan dengan satu jari adalah spasi. Ketika di spasi dia akan membacakan kalimat atau kata yang sudah ditulis. Kalau usap ke kanan dengan dua jari dia akan berganti baris atau menambahkan baris baru. Garis baru. Nah, kalau usap ke bawah dengan dua jari dia akan menutup keyboardnya. Keyboard disembunyikan. Nah, keyboard disembunyikan, kemudian tampilannya akan berubah menjadi portrait lagi. Kalau keyboard disembunyikan kita ketuk di tempat kotak penulisan. Menampilkan keyboard braille. Keyboard braille yang akan muncul. Itu dengan dua jari ke bawah. Sedangkan tiga jari ke bawah untuk beralih ke keyboard QWERTY seperti biasa. Seperti ini kita coba. Keyboard disembunyikan. English QWERTY ditampilkan. Nah, menampilkan keyboard Samsung. Kembali ke keyboard QWERTY pada umumnya. Untuk kembali ke TalkBack Braille keyboard tadi seperti yang dijelaskan di awal, ada tombol di kanan bawah yang namanya beralih metode masukkan, tombol di luar daftar, bilah navigasi. Beralih metode masukan, kita buka. Keyboard tombol radio tidak dicentang. Penjarakan tombol radio tidak dicentang. Keyboard Braille TalkBack. Nah, kita akan pilih ini keyboard Braille TalkBack. Kita pilih kembali ke geser ke atas dengan tiga jari untuk menampilkan opsi lainnya. Menampilkan keyboard Braille. Catatan kemudian posisinya landscape lagi. Menggunakan dua jari ke kiri untuk menghapus seluruhnya. Garis baru dihapus, teks dihapus. Semua teksnya akan hilang. Nah, kemudian sekarang kita akan coba menulis kata sederhana. Misalkan di sini adalah saya akan menuliskan ini adalah contoh penggunaan ponsel bicara. Kita akan coba menulis dengan keyboard Braille, tentunya dengan asumsi bahwa tunanetra sudah hafal huruf Braille ya. Karena memang huruf Braille adalah identitas bagi kami para tunanetra. Jadi bahkan dalam penggunaan teknologi pun ternyata manfaat huruf Braille juga masih terasa. Bandingkan dengan kecepatan pada video sebelumnya saat saya menulis dengan keyboard QWERTY. Ini adalah penggunaan ponsel bicara. Sebentar. Ini A D A L A H adalah P E N G G U N A A N penggunaan O N S E L ponsel B I C A R A. Bicara dihapus, ponsel dihapus, penggunaan dihapus, adalah dihapus, teks dihapus. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan coba kalimat lebih panjang lagi. Saya akan menggunakan ponsel bicara sebagai media pembelajaran. S A Y A saya K A N akan E N G G U N A K A N mengguna P O N S E L ponsel B I C A R A B C S E B A G A I S M E D I A M P E M B E L A C A R A N. Keyboard disembunyikan. Keyboard disembunyikan tadi dengan dua jari ke bawah ya, maka hasilnya akan sudah jadi seperti ini. Saya akan menggunakan ponsel bicara sebagai media pembelajaran, kotak edit, catatan untuk isi catatan, dalam daftar, catatan keep. Nah, jadi seperti itulah perbandingan kecepatan bila menulis dengan keyboard QWERTY atau menggunakan sebaliknya dengan menggunakan keyboard Braille. Jadi tunanetra akan sangat terbantu sekali dengan adanya keyboard Braille ini. Produktivitas mereka akan lebih meningkat.
jika mereka sudah menguasai pengetikan dengan metode ini tentunya. Mungkin itu tutorial yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan pada video-video berikutnya. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Hentikan.